Sip. Sebentar. Mana ya? Ya, ada yang bertanya? Ini chat. Siapa nih? Bapak izin nggak on cam? Oh, Wulan. Oke. Ada yang bertanya? Bisa dipahami ya materi yang minggu kemarin ya? Oke, cukup. Oke, sekarang kita masuk ke variabel penelitian dan tipe data. Jadi langkah selanjutnya ketika Anda akan melakukan riset kuantitatif, setelah menemukan masalah, lalu merumuskan judul, Anda harus mampu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, dari variabel-variabel itu data seperti apa yang akan Anda kumpulkan. Nah, itu langkah berikutnya. Ya, sekarang kita kenali jenis variabel dan data tipe datanya. Yang pertama, sebelum itu, di judul itu setidaknya ada 3 unsur di judul ini. Kemarin kan kita sudah bahas tentang variabel ya, walaupun hanya sepintas. Jadi ada yang namanya variables di judul itu. Ada yang namanya konstan, ada yang namanya experimental unit. Kalau contoh judulnya nanti ya. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel? Ingat seperti yang kemarin didiskusikan, variabel itu adalah hal khusus tentang subjek. Jadi kalau subjeknya adalah siswa, maka terkait apa di siswa yang mau kita riset itu namanya variabel. Itu ya definisi sederhananya. Jadi karakteristik yang ada pada diri objek. Sementara konstan itu adalah sesuatu yang membatasi penerapan hasil dari satu penelitian. Misalkan ketika Anda menyebutkan penelitian Anda itu dilakukan di tahun 2020. Berarti tahun 2020 itu adalah konstan. Karena Anda melakukan riset itu di tahun 2020. Asumsinya ketika Anda melakukan penelitian serupa 10 tahun yang akan datang, hasil risetnya bisa berbeda, bisa sama. Nah, jadi tahun 2020 itu namanya konstan. Atau ketika Anda mencantumkan nama kota Bandung misalkan. Nah, Bandung itu adalah konstan. Artinya riset Anda hanya bisa diberlakukan hasilnya itu untuk kota Bandung. Artinya kalau Anda mau memperlakukan riset, misalkan Anda kesimpulannya kota Bandung itu toleran warganya. Nah, Anda tidak bisa menyimpulkan toleran warga Bandung itu toleran ketika hasil riset itu digunakan untuk menyimpulkan di Madura misalkan. Padahal Anda belum pernah melakukan riset di Madura. Artinya akan berbeda. Jadi Bandung itu batasan. Atau Anda mengatakan misalkan apa namanya gender, misalkan peran mahasiswi terhadap pendidikan toleransi di tingkat mahasiswa misalkan. Artinya Anda membatasi di situ mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan.
Jadi ketika hasilnya perannya itu A, B, C, D, itu hanya berlaku untuk mahasiswi. Tapi sebaliknya tidak berlaku untuk mahasiswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan konstan. Sementara yang ketiga, experimental unit itu populasi, subjek penelitian. Bisa orang, bisa lembaga. Oke, dari tiga istilah ini, ada yang tidak dipahami? Dari judul ini, saya tanya ke Kisti. Kisti hadir? Kisti, Amalia, Jaksa. Kisti, Amalia, Jaksa hadir? Hadir, Bapak. Oh, hadir. Kisti, dari judul ini mana variabel, mana konstan, mana experimental unit? Silakan. Variabel. Aduh, yang mana ya, Pak? Variabel itu apa tadi, Kisti? Gak tahu, Bapak, tadi rada putus-putus. Pemahaman Kisti variabel itu apa? Variabel tuh Objek penelitian, apa variabel itu ya? Hal khusus tentang subjek penelitian. Ini yang ditelitinya apa di sini? model pembelajarannya, Pak. Model pembelajaran. Terus? Model pembelajaran talking. Atau eksperimental unitnya mana yang paling gampang? Eksperimental unit mana? Subjeknya tuh berarti siswa, pemahaman siswanya. Eksperimental unitnya mana? Siswa atau pemahaman siswa? Pemahaman, siswanya. Siswanya atau pemahaman siswa? Pemahaman, Pak. Ini sekali lagi saya tanya, siswanya atau pemahaman siswa? Subjeknya ya, Pak. Experimental unit. Saya tunjukkan lagi definisinya ya. Variabel itu sesuatu yang menempel pada subjek atau karakteristik dari subjek itu variabel. Yang kita teliti itu variabel. Sementara konstan sesuatu yang membatasi penerapan hasil satu penelitian seperti lokasi, tahun, tempat gitu ya, macam-macam. Sementara experimental unit itu individu atau objek yang karakteristiknya sedang diukur atau artinya ini subjek penelitian. Nah, hal khusus dari experimental unit itulah namanya variabel. Oke, jadi kalau di judul ini mana variabelnya? Penggunaan model pembelajaran. Saya sudah bantu lewat warna, warna merah, warna kuning, warna hijau. Variabelnya model pembelajaran. Saja. Iya. Kan warna merahnya ada dua. Model pembelajaran dan pemahaman. Kan Terus, pemahaman itu karakteristik dari siswa. Berarti itu jadi objek penelitian. Nah, kalau eksperimental unitnya? Eksperimental unitnya apa? Warna kuning atau warna hijau? warna. Ingat eksperimental unit itu tadi, apa tadi eksperimental unit? Individu, Pak. Nah, individu atau lembaga yang jadi subjek penelitian. Berarti mana? Yang hijau atau yang kuning? Yang kuning. Kuning. Berarti yang hijau apa? Konstannya. Konstan. Oke. Kenapa yang hijau disebut konstan? Karena yang tadi apa sih, Pak, membatasi penelitiannya. Oke, membatasi lingkup penelitian. Oke, good. Ada yang belum paham? Yang lain? Ada yang belum paham? Pak, mau nanya. Siapakah gerangan?
raise hand supaya muncul. Sama Pak. Salma, silakan Mak. Bapak kenapa SD Negeri 034-nya bukan eksperimental unit? SD Negeri 34-nya kenapa bukan eksperimental unit? Ada yang bisa jawab? Kenapa itu bukan eksperimental unit? Ada yang bisa jawab kenapa itu bukan eksperimental unit? Karena yang apa sih yang ke siswanya bukan Pak, jadi bukan ke SD. Ya, gitu. karena kita menelitinya bukan tentang SD-nya, tapi tentang siswanya. Tapi SD Negeri 034 itu jadi apa? Dia posisinya Konstan, Pak. sebagai konstan. Gitu. Artinya riset ini hanya hasilnya itu hanya berlaku untuk tempat penelitian, yaitu di SD Negeri 034. Artinya kalau penelitiannya dilakukan selain di SD Negeri 034, misalkan tetap sekolah dasar tapi dilakukannya di lab school, bisa jadi hasilnya berbeda. Gitu ya? Bisa dipahami? Tadi siapa yang bertanya? Salma Pak. Oke, Salma gimana? Masih bingung? Udah Pak. Makasih. Ada lagi yang lain? Jis, silakan Jis. Izin bertanya Pak, kalau Oke. setiap judul Jangan ada- nanya tentang saham di sini, Jis. Enggak Pak, ini beneran. Oh. Setiap judul Pak ada batasan tertentu nggak Pak? Misalnya variabelnya itu maksimal 2, konstannya 2, eksperimentalnya 3 gitu Pak? Atau itu bebas Pak? Terima kasih, Pak. Bebas. Bebas. Tapi Bebas. kalau dikorelasi atau di setiap penelitian minimal variabelnya 2 sebetulnya. Kalau dikorelasi, berarti korelasi mengkorelasikan A dengan B. Nah, berarti kan minimal 2. Ya tidak mungkin mengkorelasikan hanya satu variabel. Komparasi variabelnya bisa 1, tapi sumbernya 2. Misalkan variabelnya 1, motivasi siswa, motivasi. Tapi sumber atau eksperimental unitnya 2. Misalkan siswa atau apa bukan eksperimental unit, apa namanya ya? Sumber datanya, sumber data dari motivasi 2, misalkan siswa SMA dengan siswa MA. Jadi variabelnya bisa 1, tapi sumbernya 2. Jadi tetap ada 2, 2-nya itu bisa dari sumber data atau bisa dari variabel. Kalau dikorelasi dipastikan variabelnya 2. Tapi kalau di komparatif variabelnya bisa 1, tapi variabel itu diambil dari 2 sumber yang berbeda. Misalkan motivasi laki-laki dan perempuan ketika mengikuti UKM keagamaan di UPI misalkan. Nah itu variabelnya 1 motivasi, tapi membandingkan motivasi laki-laki dan motivasi perempuan. Oke, ada lagi yang lain? Cukup, Jis? Ya cukup Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang jenis-jenis variabel. Dalam penelitian korelasi itu nanti tipenya ada yang tipenya prediktif, ada yang tipenya non-prediktif. Kalau yang prediktif itu tujuannya memprediksi. Jadi tujuannya itu Anda yakin bahwa variabel yang satu itu merupakan ditentukan oleh variabel yang lainnya. Misalkan Anda ingin
Anda itu terjun di dunia bisnis. Anda ingin memprediksi pengaruh modal terhadap laba yang diperoleh. Nah, kalau itu mah sehingga nanti Anda bisa menentukan kalau modalnya sekian, nanti labanya kira-kira berapa. Nah, kalau tipe seperti itu korelasinya korelasi prediktif. Namanya nanti analisisnya regresi. Tapi kalau korelasi sederhana tidak bermaksud untuk memprediksi, tapi hanya melihat ada nggak hubungan antara variabel A dengan variabel B. Dan seberapa kuat hubungan itu, lalu arah hubungannya seperti apa, negatif atau positif. Kalau negatif, berarti setiap peningkatan variabel X diikuti penurunan variabel Y. Kalau positif, berarti peningkatan variabel X akan diikuti oleh peningkatan variabel Y. Misalkan hubungan positif itu antara motivasi dengan hasil belajar. Jadi sejatinya hipotesisnya itu hasil belajar pasti mempengaruhi motivasi pasti mempengaruhi hasil belajar. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi hasil belajar. Nah, tapi sebaliknya kalau negatif itu misalkan tingkat stres terhadap hasil belajar. Semakin kecil tingkat stres, belajarnya semakin tinggi. Nah, ini kalau korelasi negatif. Kalau tingkat stresnya rendah, motivasinya tingkat stresnya tinggi, motivasinya rendah. Nah, dalam penelitian korelasi, biasanya kita akan mengenal 5 jenis variabel. Tapi yang utama itu 2 jenis pertama. Ada variabel dependent, ya, ada variabel independent, ada variabel kontrol, ada variabel moderator, ada variabel intervening. Ada yang menyamakan antara variabel moderator dan variabel intervening. Nah, apa itu variabel dependent? Variabel yang dipengaruhi. Variabel yang tidak bisa berdiri sendiri. Variabel terikat. Variabel yang diakibati. Apa ya diakibati ya? Variabel sebab, variabel akibat. Gitu ya. Variabel akibat. Sementara variabel independen itu variabel bebas atau variabel prediktif. Variabel sebab atau disebut juga variabel bebas. Itu variabel independen. Kalau variabel kontrol itu variabel yang diduga kalau tidak dikontrol membuat hasil atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bias. Variabel kontrol. Sekali lagi, variabel kontrol itu adalah variabel yang kalau tidak dikendalikan oleh peneliti itu akan mempengaruhi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Misalkan ya, judulnya itu pengaruh pendidikan agama di keluarga terhadap sikap toleransi mahasiswa di perguruan tinggi umum. Jadi AJIS akan melakukan riset komparatif, korelasi komparatif sifatnya, pengaruh pendidikan keluarga, pendidikan agama di keluarga terhadap level toleransi atau sikap toleransi mahasiswa di perguruan tinggi umum yang ada di Bandung. Sehingga AJIS sampelnya itu mahasiswa UPI, mahasiswa ITB, mahasiswa UNPAD, UNINUS. Nanti teknis samplingnya stratified sample. Jadi di setiap perguruan tinggi harus diwakili oleh sejumlah mahasiswa. Misalkan setiap perguruan tinggi 100. Nah, setelah hasil riset, ini riset pertama, kesimpulan itu ternyata mahasiswa UPI itu lebih toleran daripada mahasiswa ITB lewat datanya itu. Kok aneh gitu ya, kok mahasiswa ITB kecenderungannya radikal. Pas lihat datanya,
oh ternyata yang ngisi angket yang disebarkan oleh Ajis di ITB itu adalah mahasiswa tingkat 1 yang belum tahu apa-apa gitu ya. Mahasiswa tingkat 1 yang pengalaman keberagaman. Sementara kebanyakan sampel di UPI itu adalah mahasiswa semester 6 yang pengalaman keberagamaannya sudah 3 tahun di dunia perguruan tinggi. Nah, berarti ada bias hasil. Artinya ada variabel yang harus dikendalikan. Apa? Variabel semester. Semester mahasiswa. Sehingga nanti di next risetnya Ajis membatasi peneliti mengendalikan variabel semester. Artinya nanti yang dijadikan sampel itu semuanya baik di UPI, ITB, Ununius manapun juga mahasiswa semester 6. Jadi kalau ada mahasiswa semester 1 dan semester 2 yang ngisi data dikeluarkan, tidak dianalisis. Setelah di riset lebih lanjut, oh ternyata masih tetap. Sekarang jadi kebalikannya, UPI radikal, ITB toleran. Pas dilihat, oh ternyata kebanyakan yang mengembalikan data di ITB itu adalah mahasiswa aktivis NU dan Muhammadiyah. Sementara di UPI yang kebanyakan misalkan mahasiswa yang tidak berafiliasi dengan agama-agama itu, dengan ormas-ormas itu. Sehingga kalau begitu Ajis menduga oh ini pasti afiliasi keagamaan mempengaruhi toleran, sikap toleran. Sehingga dikontrol juga. Oke, kalau begitu saya batasi dulu karena banyak variabel afiliasi keagamaan. Sehingga nanti dibatasi semester 6 mahasiswa yang aktif di NU dan Muhammadiyah misalkan. Jadi kalau mahasiswa yang aktifnya di luar itu tidak diambil datanya. Nah, itu variabel kontrol. Sementara variabel moderat dan variabel intervening, dan biasanya variabel kontrol itu tipe datanya data dikotomi atau data kualitatif yang bentuknya pernyataan. Seperti tadi, afiliasi keagamaan NU Muhammadiyah itu kan kata-kata, bukan angka. Nah, sementara kalau variabel moderator dan variabel intervening itu variabel yang diduga sama ya, mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen secara artinya variabel independen itu mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel dependen. Atau variabel moderator itu diduga mempengaruhi variabel dependen dan variabel independen. Sehingga efeknya akan mempengaruhi hubungan mereka berdua. Misalkan, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Pengaruh motivasi terhadap, motivasi terhadap hasil belajar. Ya. Nah, lalu pas Elia meneliti tentang pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, saya tuliskan ya biar Anda tidak membayangkan. Contohnya misalkan pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Lalu Elia pas sedang melakukan riset, baca ada riset yang mengatakan persepsi itu mempengaruhi motivasi dan mempengaruhi hasil belajar. Maka persepsi ini variabel moderat. Jadi motivasi itu sebetulnya bisa jadi mempengaruhi hasil belajarnya itu tidak langsung. Karena ada variabel lain yang motivasi dan hasil belajar itu merupakan variabel akibat dari persepsi. Jadi persepsi mempengaruhi motivasi. Jadi kalau motivasi persepsinya bagus, motivasi terhadap guru misalkan ya, motivasi siswa atau persepsi siswa terhadap mata pelajaran, motivasi belajar siswa pun tinggi. Persepsi siswa terhadap pelajaran bagus, hasil belajar pun tinggi. Nah, sehingga nanti ini analisisnya namanya regresi, bukan regresi, korelasi parsial namanya ya, partial correlation. Nah itu variabel moderat. Oke.
Bingung ya? Bingung tidak? Tidak kan? Jelas ya? Nah, contoh variabel dependent dan variabel independent. Nah, saya tanya ke Sali. Sali ini di perpus ya? Iya Pak, di lab. Waduh. Sali, ini mana apa? Variabelnya, mana konstannya, mana apa tadi? Eksperimental unitnya. Mana eksperimental unitnya? Eksperimental unitnya guru PAI bukan Pak? Guru PAI. Terus? Dan siswa. Guru PAI dan siswa. Oke. Terus? Variabelnya? Variabelnya profesionalisme dan religiusitas. Profesionalisme dan? Religiusitas. Profesionalisme dan religiusitas. Oke. Kalau apa satu lagi konstannya? Konstannya SMP dan SMP 12 dan Bandung Pak. SMP 12 dan? Bandung. SMP 12 dan Bandung. SMP 12 dan Bandung. Oke. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Tia, setuju? Hubungan bukan Pak, ada hubungannya untuk yang variabel. Hubungan. Variabel itu apa? Definisinya? Karakteristik. Oke, karakteristik apa? Karakteristik dari objek yang akan kita. Oke, dari subjeknya siapa? Subjeknya guru PAI. Guru PAI. Terus? Objeknya siswa. Guru PAI dan siswa. Nah, hubungan itu ada kaitannya nggak dengan guru dan PAI? Guru dan PAI, guru dan siswa. Ada Pak. Apa ada? Bentar Pak. Guru itu sifat hubungan itu sifat guru dan atau sifat siswa atau bukan? Kalau profesionalisme kan jelas sifat guru. Religiusitas jelas sifat guru ya. Kalau hubungan sifat guru atau sifat siswa bukan? Oh, iya. Oh bukan berarti apa ya? Bukan kan. Nah, berarti hubungan mah nggak ada apa-apa itu. Ya, Pak. Hubungan itu menunjukkan bahwa ini penelitiannya tipenya korelasi. Gitu. Ada lagi yang lain? Nah, hal kedua yang harus Anda ingat kalau hubungannya korelasi, sumbernya itu harus sama. Jadi eksperimental unitnya itu harus satu. Kalau dikorelasi. Misalkan begini ya. Kalau saya tunjukkan. Kan korelasi ini begini. X dihubungkan dengan Y. Jadi satu data X dihubungkan dengan satu data Y. Dan tidak bisa kalau sudah satu data X sudah dihubungkan dengan satu data Y, tidak bisa dihubungkan lagi dengan yang lain. Artinya jumlah X dan Y-nya harus sama. Kalau ada 10, Y ada 10, X ada 100, Y pun harus ada 100. Nah sekarang kalau X-nya itu guru, Y-nya itu siswa, bisa nggak sama jumlahnya? Tidak bisa Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa Pak. Enggak, Pak. Bisa. Berarti untuk judul yang tadi, profesionalisme guru itu variabel atau bukan? Bukan Pak. Nah yang ini. Bukan. Jadi variabel yang sesungguhnya apa? Kalau siswa kan tadi bukan variabel. Variabel itu kan religiusitas. Nah satu lagi kan ini korelasi, variabelnya harus minimal 2 kan?
Jadi variabel pertama. Nah, kalau religiusitas ini variabel yang mempengaruhi atau variabel yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi, Pak. Yang dipengaruhi. Jadi ini variabel apa? Variabel dependen. Dependen. Berarti kita tinggal nyari variabel Variabel bebasnya. independennya. Mana variabel independennya? Seperti Mana? Profesionalisme, Mana, ayo. Pak. Profesionalisme guru. Kalau tadi profesionalisme ini sumbernya siapa? Guru. Ya. Guru. Berarti variabel bukan, korelasi bukan. Kan tadi dalam korelasi variabelnya harus berasal dari sumber yang sama. Sementara profesionalisme ini kaitannya dengan guru. Jadi sebetulnya ini variabelnya yang mana? Ini variabelnya nggak muncul di sini. Jadi profesionalisme guru, jadi bukan profesionalisme tapi persepsi siswa tentang profesionalisme guru. Itu sebetulnya variabelnya. Nah, banyak yang salah, mahasiswa banyak yang menggunakan judul ini, tapi dia tidak paham ketika mengidentifikasi variabel. Jadi variabel yang mempengaruhinya bukan profesionalisme, tapi persepsi. Persepsi siapa? Siswa. Bukan profesionalisme gurunya. Jadi Anda tidak bertanya, data ini tidak diambil dari guru. Tidak guru disuruh ngisi angket. Enggak. Kalau guru disuruh ngisi angket kan cuma satu datanya berarti kan. Sementara di korelasi dibutuhkan data yang sama. Sehingga sumbernya harus sama di siswa. Sehingga variabelnya harus bersumber dari siswa. Jadi yang diteliti adalah persepsi siswa terhadap profesionalisme guru PAI. Oke, bisa dipahami tidak? Sekali lagi, penelitian korelasi, variabelnya harus bersumber dari data dari sumber yang sama. Ada pertanyaan? Jadi di sini yang jadi variabelnya adalah persepsi. Jadi kalau begitu profesionalisme guru posisinya sebagai apa di situ? Kalau bukan variabel. Ayo yang jawab di on kan mic-nya. Posisinya sebagai apa? Eksperimental unit, Pak. eksperimental unit. Bukan. Kan eksperimental unit tadi siswa. Jadi pilihannya cuma satu lagi kan? Konstan. Artinya itu pembatas. Artinya dibatasi persepsinya itu tentang profesionalisme guru. Bukan tentang media pembelajaran. Jadi kalau persepsinya beda dirubah jadi persepsi siswa terhadap media pembelajaran PAI di SMPN 12 Bandung dengan itu akan merubah hasilnya. Jadi profesionalisme guru di situ posisinya sebagai konstan. Good. Lanjut. Sekarang tambah variabel kontrol. Variabel kontrol. Nah, di judul ini saya tanya ke siapa yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Mana konstannya, mana variabelnya, mana eksperimental unitnya. Mau nyoba? Tidak akan saya tanya rasanya manis, pahit, asam, enggak akan. Yo, siapa yang mau nyoba? Ayo, siapa yang mau nyoba? Mana variabelnya, mana apa namanya? Eksperimental unitnya, mana apa itu? Konstannya. Ya. Ayo ya di on kan yang berbicara suaranya.
Saya Pak, boleh Pak. Silakan siapa? Nur Pak. Oh, Nur, silakan. Nur Ya. katanya kayaknya ini di tempat yang sama ya, Nur. Tempat yang sama gimana Pak? Kayak ini apa? Feedback, ada feedback. Oh iya, ada Ahmad Taqiyuddin Al-Manafi Pak di samping saya. Ya, Iya Pak. ternyata pas saya sebut di tempat yang sama ada yang kegeeran duluan ini. Silakan Nur. Iya Pak. Yang mana Nur? Kalau variabelnya itu pengaruh pendidikan agama dengan sikap toleransi. Pengaruh pendidikan agama dengan sikap toleransi. Itu pengaruhnya masuk atau tidak? Tidak Pak, tidak. Pendidikan Di agama dan mananya? sikap Nah, toleransi. Pendidikan agama dan sikap toleransi. Itu variabelnya. Kalau Variabelnya. konstannya? Kalau konstannya itu perguruan tinggi umum dan udah Pak, itu aja kayak konstan. Perguruan tinggi umum. Ada yang lain? Iya. Ada yang lain apa? Ada Keluarga, satu Pak. lagi. Keluarga. Iya. Keluarga. Oke. Oh iya, keluarga Pak. Keluarga. Terus satu lagi apa? Eksperimental unitnya? Eksperimental unitnya itu mahasiswa Pak. Oke, mahasiswa. Variabel dependen dan variabel independennya mana? Nur, masih Nur? Masih Pak, sebentar Pak. Ya. Pengaruh pendidikan agama di keluarga terhadap sih. Kan tadi sudah jelas ya variabelnya apa tadi? Variabelnya itu pendidikan agama dengan toleransi. Oke, nah dua itu mana independen, mana dependen? Yang independen itu pendidikan agamanya, lalu yang dependen itu toleransinya Pak. Jadi Oke. pendidikan agama yang mempengaruhi toleransi. Oke, nah sekarang variabel kontrol, mana variabel kontrolnya? Tadi kan sudah saya jelaskan ya apa itu variabel kontrol. Mana kira-kira variabel kontrolnya? Boleh selain Anur yang bisa menebak. Mana variabel kontrolnya? Pengaruh bukan Pak? Pengaruh. Tadi definisi variabel itu apa? Tadi siapa yang berbicara? Nggak Halo, muncul Pak. di sayanya. Siapa yang berbicara? Ajril. Oh, Jril. Tadi variabel itu artinya apa, Jril? Suatu karakteristik dari objek penelitian. Nah, di sini eksperimental unitnya mana? Eksperimentalnya mahasiswa. Oke, mahasiswa. Nah, pengaruh itu sifat mahasiswa bukan? Pengaruh itu sifat mahasiswa bukan? Termasuk Pak. Hah, termasuk Bukan. dari mana termasuknya? Bukan, kecuali kalau itu nggak ada kalau, itu pengaruh itu hanya sebagai indikasi bahwa riset ini korelasi gitu. Itu bukan sifat mahasiswa. Artinya untuk mencari variabel kontrol harus sesuatu yang berkaitan dengan mahasiswa. Apa kira-kira yang bisa mempengaruhi penelitian ini dan berkaitan dengan mahasiswa? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal. Apa kira-kira? Perguruan umum. Kenapa? Pendidikan agama di keluarganya masih termasuk variabel kontrol juga nggak sih Pak? Soalnya kan masih Kan tadi sudah variabel independen itu. Kalau mahasiswa gimana Pak? Ya kan mahasiswa yang dicari. Kalau Mahasiswa kan mahasiswa itunya. semesternya Pak. Semesternya. Nah, iya. ada yang mendengarkan tadi penjelasan saya. Iya. Jadi variabel kontrolnya itu adalah semester mahasiswa. Jadi nanti
Anda di bab 3 nyatakan variable kontrolnya semester. Jadi nanti di kriteria di kriteria sampelnya disebutkan yang jadi sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa di PTU semester 6 misalnya. Gitu. Good. Di samping itu bisa afiliasi keagamaan yang diduga bisa mengaruhi ya. Oke, masih ada yang kebingungan. Jadi tidak ada di judulnya ya. Tidak ada di judul. Pasti Anda ngubek nyari di judul. Jadi nu can kasebutkeun disebut-sebut. Oke. Jadi tidak disebut ya. Nggak tercantum di judul. Tapi Anda duga itu mempengaruhi hasil penelitian. Artinya kalau itu tidak Anda kontrol, ya, tidak Anda kendalikan, tidak Anda batasi, itu penelitian Anda jadi bias. Ada pertanyaan? Bisa dipahami variable control? Bapak mau izin tanya lagi, tanya. Ya. Gimana? Berarti emang setiap variabel kontrol tuh emang tidak tidak langsung ada di judul gitu? Atau emang ya tidak gimana, eksplisit? Pak? Oh, Ya tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Misalkan kalau di sini ada nggak variabel kontrolnya? Kira-kira menurut Anda ada nggak yang mempengaruhi? Yang diduga akan secara logika ya? Ada nggak variabel kontrolnya di sini? Di judul ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Satu kelas mungkin nggak? Dan cuma satu guru. Ya karena lokasinya satu. Satu. Hanya di SMP 12 Bandung. Tidak dikomparasi. Tapi kalau misalkan di sini ya guru PAI di Kota Bandung. Berarti kan Anda melibatkan beberapa lokasi. Nah, artinya kalau tidak dikontrol, misalkan kalau di SMA Lab School mah Anda sampelnya kelas 3, kalau di SMA kalau di SMP 12 mah Anda kelas 1, kira-kira hasilnya akan berpengaruh tidak? Kan membandingkan kelas 1 dengan kelas 3 kan tidak apple to apple kan? Nah, sehingga kelas itu jadi variabel kontrol. Kalau di sininya Kota Bandung. Tidak di satu tempat. Nah, sehingga variabel kelas perlu dikontrol. Sehingga Anda jelaskan yang jadi sampel di penelitian ini adalah kelas 3. Ya, siswa kelas 3 di kelas 3 SMP di Kota Bandung. Nah, gitu. Bisa di Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang variabel moderate. Judulnya ini. Oke, siapa yang mau mengeksplorasi tadi variabel konstan, lalu variabel konstan, lalu apa tadi satu lagi? Experimental unit. Silakan. Ada yang mau nyoba? Ada yang nyoba? Ada yang mau nyoba? Oke, tadi perempuan, laki-laki, sekarang perempuan. Afifah. Fah, hadir? Tadi kelihatan Afifah, sekarang menghilang. Iya, hadir. Gimana? Hadir, Gimana Pak. dirimu? Mana? Coba menampakkan diri. Mana nggak kelihatan nih Afifah? Ada, Di Pak. sini banyak yang ikut ini, Fah, yang ikut apa? Program apa itu? Bukan Program kampus Merdeka apa? mengajar. Oh, kampus mengajar. Sudah pada daftar? Udah, Pak, lumayan yang Afifah Taumah, Afifah, Windy, Sylvia, Anur. Banyak ya, saya lihat ada 24 orang ya, termasuk Oh, iya. Afifah kan salah satunya ya. Oke.
Ya, silakan Pak, eksplorasi, identifikasi. Bismillah. Sebentar Pak, buka catatan bisa lupa. Udah buka catatan tingali ya. Eh, variabel Jangan mikir yang lain, Pak, konsentrasi. Yang paling gampang ini dulu, oh iya, eksperimental variabel- unit misalnya. eksperimental unitnya tuh siswa Oke. di SMA. Ya, Udah, ya siswa aja. saja. Ya siswa aja. Maaf Pak. Terus konstannya itu ketetapannya materi mawaris. Ya, materi mawaris, terus PAI. Ya. Ya, satu itu ya. Mata pelajaran Ya. PAI dan budi pekerti itu kan satu Ya. kata. Frase, satu ke frase. Terus? Terus Masih ada? masih Pak, variabelnya. Bukan, Variabel itunya konstannya masih ada? Konstannya SMA. SMA, oke. Sekarang variabelnya. Variabelnya, variabel dependennya, variabel bebasnya tuh motivasi belajar. Ya. Terus independennya pemahaman siswa. Oke, independennya pemahaman siswa. Oke. Nah, sekarang tambah variabel dependent. Apa itu variabel dependent? Tadi variabel dependent itu variabel yang variabel dependent. Variabel yang yang menjadi variabel akibat yang menjadi variabel sebab dari motivasi belajar dan pemahaman. Jadi motivasi belajar dan pemahaman itu merupakan variabel akibat dari satu variabel. Nah, itu namanya variabel moderat. Nah, salah satunya misalkan gaya belajar. Nah, gaya belajar itu yang dimaksudkan dengan variabel independen. Variabel independen. Wah, saya sudah lolos nih, saya minum dulu. Variabel moderat maksudnya. Sehingga nanti yang Anda kumpulkan itu 3 data. Walaupun ini tidak ada nih gaya belajar ya di judul, Anda nyatakan ini karena misalkan nanti ketika ada sidang skripsi mencantumkan gaya belajar sebagai variabel moderat. Variabel moderat. Nanti Anda akan disuruh. Misalkan Anda meneliti motivasi belajar dan pemahaman. Misalkan diduga pengaruhnya itu korelasinya itu sampai 0,90%. Ternyata dosen ada yang baca. Saya baca artikel nih. Motivasi belajar itu dipengaruhi oleh gaya belajar. Sekian persen. Lalu gaya belajar juga mempengaruhi pemahaman. Kalau begitu jangan-jangan korelasi motivasi belajar yang 0,9 atau 90% terhadap pemahaman itu terjadi karena ada pengaruh gaya belajar terhadap motivasi dan gaya belajar terhadap pemahaman. Artinya bisa jadi motivasi belajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda, itu pemahamannya akan berbeda. Misalkan gaya belajarnya auditori, motivasinya rendah, pemahaman auditori, motivasi tinggi, pemahamannya B. Itu jangan-jangan seperti itu. Nah, sehingga harus dijelaskan, Anda harus riset dulu gaya belajar seperti apa, lalu analisis dulu pengaruh gaya belajar terhadap motivasi, lalu pengaruh gaya belajar terhadap pemahaman. Nanti itu dalam rumus statistik itu ada namanya korelasi parsial. Nanti dihitung secara parsial korelasi murni antara motivasi belajar dan pemahaman setelah dikurangi korelasi atau pengaruh gaya belajar terhadap motivasi dan pemahaman. Ya mudah-mudahan Anda rumit. Bisa dimengerti nggak penjelasan saya? Bingung ya? Ya baca lagi lah kalau bingung. Jadi intinya, nah apa bedanya tadi dengan variabel kontrol? Kalau variabel kontrol
tipe datanya dihotomi. Kualitatif. Tadi kan jenis kelamin, semester, kan kualitatif tuh tipe datanya. Sementara yang variabel moderate atau variabel moderator itu tipe datanya kuantitatif. Gaya belajar kan nanti ada angkanya. Gaya belajarnya seperti apa tipikalnya. Ya. Tipenya maksudnya ya. Tipenya ordinal nanti. Kualitatif yang dikuantifikasi jadi angka. Tapi tidak juga katanya. Oke, ada pertanyaan? Ada Nah kalau Bapak. ya silakan. Ya Bapak, punten jadi mau nanya, variabel moderator itu memiliki pengaruh yang utama enggak ke penelitian atau hanya sekedar memiliki hubungan selintas gitu Pak? Mempengaruhi. Jadi variabel moderat itu diduga dia sebagai variabel sebab. Jadi variabel X dan Y yang tadi diteliti itu dua-duanya jadi variabel Y atau variabel akibat dari gaya belajar. Jadi kita tidak bisa memutuskan. Itu mah hasil riset orang. Jadi gara-gara baca artikel, ternyata ada orang yang meneliti gaya belajar, motivasi itu dipengaruhi oleh gaya belajar. Ternyata ada juga. Kan ketika Anda misalkan ini ya, ketika Anda mau riset kuantitatif, Anda sudah tahu variabelnya itu motivasi belajar dan pemahaman. Berarti yang harus Anda lakukan, baca minimal 50 artikel terkait motivasi belajar. Baca minimal 50 artikel terkait pemahaman. Nanti di situ Anda akan memetakan sejauh mana orang sudah meneliti tentang motivasi, sejauh mana orang sudah meneliti tentang pemahaman siswa. Nah, sehingga nanti salah satunya misalkan ada yang meneliti tentang hal-hal yang mempengaruhi pemahaman siswa. Salah satunya motivasi belajar, lalu persepsi, lalu gaya belajar, ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, motivasi belajar juga sama. Yang mempengaruhinya ternyata ada kesamaan. Salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah gaya belajar juga. Jadi setelah Anda baca artikel itu, ada satu variabel yang variabel itu mempengaruhi motivasi belajar dan pemahaman, yang dua variabel itu akan ada analisis hubungannya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, berarti variabel yang sama-sama mempengaruhi motivasi belajar dan pemahaman itulah yang disebut dengan variabel moderat. Karena variabel itu jelas akan mempengaruhi hubungan antara motivasi belajar dan pemahaman. Begitu. Atau misalkan tingkat hubungan suami dan istri misalkan ya. Ada nggak variabel moderatnya yang mempengaruhi hubungan antara suami dan istri apa kira-kira? Anak, Pak. Jumlah anak. Apalagi? Uang, Pak. Penghasilan. Nah, penghasilan, jumlah anak itu adalah variabel moderat karena itu mempengaruhi hubungan suami dan istri. Nah, itu sederhananya. Gitu ya, El? Iya, Bapak. Makasih, Pak. Oke. Nah, kalau variabel moderat bisa diriset oleh kita, bisa diprediksi, tapi kalau intervening variabel itu tidak bisa diukur. Tapi diduga mempengaruhi hubungan. Walaupun sebetulnya bisa-bisa saja diukur. Tapi maksudnya peneliti tidak melakukan pengukuran terhadap itu. Makanya ada yang mengatakan variabel intervening itu sama saja dengan variabel moderat. Contohnya judulnya motivasi mahasiswa terhadap pengaruh motivasi mahasiswa terhadap kinerja tugas perkuliahan statistika pada program studi IPAI. Nah, jelas variabelnya motivasi dan kinerja tugas. Tapi
motivasi dan kinerja itu dipengaruhi oleh pemahaman siswa terhadap tugas. Jadi kalau pemahamannya motivasinya tinggi, tapi pemahamannya rendah, kira-kira kinerja tugasnya baik atau tinggi? Motivasi mahasiswa tinggi nih di perkuliahan. Pemahaman terhadap tugasnya rendah. Kira-kira kinerja tugasnya tinggi atau rendah? Rendah Pak. kan? Sebaliknya kalau motivasinya, sebaliknya juga motivasinya rendah. Pemahaman tugasnya tinggi. Kinerja tugas perkuliahan tinggi atau rendah? Tinggi. Rendah lah. Kan motivasinya nggak ada. Motivasinya rendah. Nah, kebaliknya motivasinya rendah, motivasinya tinggi, pemahaman terhadap tugasnya tinggi, kinerjanya akan tinggi. Artinya motivasi itu mempengaruhi kinerja secara tidak langsung. Karena dipengaruhi dulu oleh pemahaman terhadap tugas. Gitu. Sama seperti variabel moderat. Variabel moderat juga kan motivasi siswa itu tidak mempengaruhi pemahaman secara langsung, tapi tergantung dari gaya belajar. Kalau motivasi belajarnya tinggi, gaya belajarnya A, pemahamannya bisa A, bisa B. Jadi kalau digambarkan begini, ya, membedakan antara variabel kontrol dengan variabel moderat dan intervening. Misalnya gini, ini motivasi ya. Ini hasil belajar. Tadi gaya belajar. Misalkan motivasinya tinggi. Ya. Gaya belajarnya A, gaya belajarnya B, gaya belajarnya C. Ini kira-kira hasilnya sama atau tidak? Nah, ini audio, ini visual, ini kinestetik. Ini kira-kira hasil belajarnya sama atau beda? Beda, Pak. Artinya motivasinya tinggi, belum tentu, misalkan ini kesimpulannya motivasinya 90%. Nah, ini itu belum tentu korelasi yang sesungguhnya. Karena ketika dipreteli gaya belajar A, B, C, ternyata ini berbeda. Termasuk ketika motivasinya rendah. Motivasinya rendah, gaya belajar A, gaya belajar B, gaya belajar C, bisa jadi hasil belajarnya pun berbeda. Nah, kalau posisinya seperti itu, itulah yang disebut dengan variabel moderate atau variabel intervening. Gitu. Jadi kesimpulan itu motivasi belajar tidak mempengaruhi hasil belajar secara langsung karena ada variabel mediasi dulu. Apa variabel mediasinya? Ini. Mana tadi? Ini ya, gaya belajar. Gitu. Nah, itu penjelasan tentang variabel moderat atau variabel intervening. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya? Afifah, gimana, Afifah? Kan tadi kan banyak ya jenis-jenis variabel juga. Terus saya sering lihat Pak kayak cerita-cerita orang sidang skripsian gitu. Banyak yang katanya sering gagal ketika nggak bisa jawab variabel yang ada di dalam penelitiannya. Nah, untuk apakah memang semua jenis variabel yang ada di penelitian kita tuh harus dimasukin dalam kuesioner atau ke pertanyaan wawancara kepada narasumber atau gimana, Pak? Ya iyalah. Semua variabel yang ada harus dicari datanya. Kan variabel itu objek penelitian. Jadi kalau peneliti tidak memahami variabel, berarti dia tidak tahu apa yang diteliti.
Tapi yang tadi variabel kontrol itu nggak perlu dicari datanya kalau variabel kontrol. Kenapa? Karena itu mah hanya membatasi saja. Tapi yang perlu dicari datanya itu variabel, kalau ada variabel intervening atau variabel Moderat ya, Pak. variabel moderat atau variabel intervening. Itu baru. Jadi kalau ada variabel moderat atau variabel intervening, itu yang dicari datanya selain variabel dependent dan variabel independent. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Kita lanjutkan. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini udah tadi ya. Sekarang tentang tipe variabel dalam penelitian eksperimen. Kalau tadi penelitian korelasi, sekarang penelitian eksperimen. Nah, kalau dalam penelitian eksperimen, istilahnya itu adalah aktif variabel dan atribut variabel. Jadi tidak ada istilah independen dan dependent. Ya. Apa itu aktif variabel? Aktif variabel itu adalah variabel penelitian yang dimanipulasi. Sementara atribut variabel itu variabel penelitian yang tidak dimanipulasi. Sebentar. Bapak punten suaranya. Suara. Kemut, Bapak. Oke. Nah, ini contohnya. Implementasi metode poster comment dengan menggunakan media kartu bergambar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pelajaran PAI di SMA. Oke, Elia. Eksperimental unitnya mana ini, Elia? Gimana, Pak? Eksperimental unitnya mana? Eksperimental unitnya siswa SMA peserta didik. Oke, konstannya? Konstannya SMA. Ya. Terus bentar, pada kemampuan berpikir. Ya, SMA aja. Ya. SMA aja. Pelajaran PAI masuk. Oh iya, mana? Oh iya, Tapi pelajaran. nanti kalau Anda buat judul ya, ini judul yang kurang pas. Di sekolah itu nggak ada pelajaran PAI. Yang ada apa? Mata pelajaran. PAI dan budi pekerti. Nah, itu harus sesuai ya. Jadi jangan PAI saja. PAI dan budi pekerti. Nah, sementara ininya mana? Variabelnya. Variabel metode poster komen dan menggunakan media kartu bergambar. Berarti kemampuan berpikir kritis. Oke, itu jelas kan? Itu jelas. Ya. Kemampuan berpikir kritis itu jelas. Karena itu hal khusus terkait peserta didik. Ada lagi yang lain? Mute, Elia. Oh iya, Pak. Tadi baru kemampuan berpikir kritis, kemudian satu lagi. Bergambar dalam meningkatkan.
variabel ya, variabel Ya, astagfirullah, kan tadi fokus. ada dua ya, variabel aktif dan Iya. variabel atribut. Nah, Nah, kalau atribut dari definisinya nih, variabel atribut itu variabel yang tidak dimanipulasi, variabel aktif itu variabel yang dimanipulasi. Dimanipulasi itu maksudnya oleh peneliti direkayasa, bisa diganti-ganti. Nah, di sini variabel kemampuan berpikir kritis itu direkayasa atau tidak? Tidak. Tidak kan? tidak, Nah, berarti kemampuan berpikir kritis itu variabel apa? itu variabel yang tidak Ini bisa pilihannya cuma dua, aktif atau atribut? atribut. Atribut. Karena kemampuan berpikir kritis tidak direkayasa oleh peneliti. Iya. Jadi apa adanya. Hanya dikasih sebaran angket, lalu diisi oleh siswa, ya apa adanya itu tidak direkayasa. Sementara di sini ada satu variabel lagi yang direkayasa apa? Variabel metode. Nah, metode ini itu adalah variabel aktif. Kenapa? Karena itu yang dipilih oleh peneliti. Peneliti. Jadi Elia bisa menggunakan metode selain poster komen. Metode poster komen bisa menggunakan selain media kartu, misalkan medianya A, B, C, D sampai berapa. Jadi ketika Anda buat judul begini, implementasi metode ini bisa A sampai Z. Meningkatkan ini kemampuan bisa A sampai Z. Artinya satu judul tipe ini bisa oleh 40 mahasiswa. Asalkan apa? Asalkan apa? Metodenya beda. Atau variabel atributnya beda. Misalkan yang satu kemampuan berpikir. Kalaupun kemampuan berpikirnya sama, metodenya berbeda. Misalkan metode problem solving. Meningkatkan kemampuan itu satu judul. Dengan merubah lokasi itu sudah bisa jadi ganti judul. Gitu. Jadi satu ini bisa dikeroyoki oleh 40 mahasiswa. Dan kalau Anda judul skripsinya seperti ini bisa diselesaikan ketika Anda PPL. Jadi sambil PPL, sambil ngumpulin data, beres PPL, beres skripsi, tinggal ngolah data. Selesai. Jadi kalau Anda berencana ingin lulus cepat, tidak terganggu oleh PPL, carilah judul-judul skripsi yang seperti ini. Contohnya, atau yang model eksperimen, ini kan model komparatif atau model korelasi. Itu bisa Anda gunakan. Beda kalau dengan kualitatif. Kalau dengan kualitatif kan sulit, tidak bisa Anda lakukan sambil PPL, gitu ya, karena PPL harus fokus. Kecuali kalau Anda mengeksplorasi sekolah yang di situ, dia punya kekhasan sekolah itu, misalkan bisa. Jadi yang harus perlu Anda persiapkan kalau mau judul skripsi seperti ini, itu adalah dari sekarang misalkan Anda tertariknya kemana? Ke motivasi, ke toleransi, ke hasil belajar, bacalah minimal 50 artikel terkait itu, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Itu sebagai bahan untuk membuat latar belakang di proposal. Baca itu sehingga Anda bisa tahu apa yang sudah dilakukan orang terkait motivasi. Bukan hanya mata pelajaran PAI motivasinya, mata pelajaran apapun. Misalkan Anda menemukan pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika, itu juga ambil, gitu ya, Anda baca hasil risetnya saja, Anda baca abstrak, artikelnya Anda download. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi sekali lagi, variabel yang tidak dimanipulasi itu adalah berpikir kritis dan variabel atribut namanya, sementara variabel yang dimanipulasi itu adalah variabel aktif. Kalau dalam judul ini adalah metode pembelajaran. Oke. Kalau di judul yang ini, tadi kalau tidak salah ada yang judulnya seperti itu. Nah ini, kalau di judul ini, Rifki, di judul ini mana variabel aktif, mana variabel atribut? Pemahaman siswa atribut, Pak. Pemahaman. Ya. Pemahaman atribut. Satu lagi. Pembelajaran aktif, Pak. Oke, model pembelajaran itu variabel aktif. Jadi ini tinggal Anda ganti model pelajarannya apa. Ininya ini sudah beda. Materinya ini lebih spesifik terhadap materi. Jadi kalau Anda menggunakan ini, misalkan, tapi Anda harus temukan masalah. Menurut guru, siswa itu kurang
pemahaman, sulit memahami materi sejarah. Nah, Anda cari metode pembelajaran yang khusus mengajarkan konten-konten yang seperti sejarah. Modelnya banyak, model itu ada ratusan, model pembelajaran itu ada ratusan. Coba Anda baca, kalau yang di perpus tuh, Sheila yang sedang di perpus, ada judul buku Model of Teaching. Nah, di situ kumpulan model-model pembelajaran. Anda tinggal ikuti langkah-langkah di situ, Anda lakukan ketika PPL, jadilah skripsi. Selesai. Oke, itu variabel. Oke. Yang terakhir terkait variabel itu adalah jenis variabel dari sisi bentuk data. Ada variabel kualitatif, ada variabel kuantitatif. Apa itu variabel kualitatif? Variabel kualitatif itu adalah variabel yang menghasilkan data berbentuk pernyataan atau kata-kata, bukan berbentuk angka. Tidak bisa dilakukan operasi matematika, disebut juga variabel kategori atau variabel yang melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Sementara kuantitatif sebaliknya, variabel yang berbentuk angka. Coba saya tanya ke Sheila, contoh variabel kualitatif apa, Sheila? Dari tadi yang sudah kita diskusikan sebelum-sebelumnya. Contoh variabel kualitatif apa? Yang tipe dataan, bukan angka. Boys, ajak mainnya, ajak dedenya main, Mas. Mas Fatih, ajak main dedenya. Sel, apa contoh kualitatif? Komparatif. Kualitatif. Oh, kualitatif. Ini contoh variabel kualitatif, contoh variabel kuantitatif. Yang saya tanyakan variabel kualitatif contohnya apa? Dari yang tadi sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya. Atau Anda bisa ngarang sendiri boleh. Metode bukan, Pak? Metode. Terus? Pengaruh ya? Pengaruh. Apa lagi? Masa susah menyebutkannya? Faisal, apa Sal? Variabel kualitatif, Sal. Ya, Pak. Contohnya apa, Sal? Contoh variabel. Kan tadi ada beberapa judul skripsi yang sudah ketika menjelaskan variabel A, B, C, D. Nah, kira-kira contoh variabel kualitatif yang datanya berupa angka. Contoh variabel apa aja? Contoh variabel yang ya, datanya itu berupa non-angka, pernyataan. Atau contoh variabel. Misalkan contoh ini ya tuh, contoh eksperimental unit apa? Hasbi yang tadi sudah didiskusikan. eksperimen. Ya, eksperimental unit, contoh eksperimental unit apa? Siswa misalkan. Nah, variabel terkait siswa apa saja? Satu, apa saja? Ngarang aja, ngarang. Oh, ngarang. Variabel terkait siswa apa? Motivasi. Motivasi. Nah, motivasi itu bentuknya angka atau pernyataan? Pernyataan. 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 Apa pernyataannya? Misalkan Anda tanya motivasinya tinggi atau rendah, enggak kan? Enggak nanya begitu kan? Hasilnya itu kan berupa angka. Misalkan nanti di kategori dia motivasi tinggi atau berarti kalau berupa angka, motivasi itu variabel kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Nah, ada nggak contoh variabel terkait siswa yang kualitatif? Apa? Sifat aja. Sal? Ya, Pak. Apa sifat siswa? Ditanya ke siswa, kalau ditanya ke siswa, datanya itu pernyataan apa? Oh. Apa? Senang. Coba Nita. Nita apa, Nit? Bantu Faisal, Nit. Ya, data variabel kualitatif. Ya, kualitatif. Bentar, Pak. Tentang siswa. Tentang siswa. Nggak perlu baca catatan, diimpleng saja, Nit. Kualitatif kan Tentang sikap siswa. toleransi bisa, Pak?
Toleransi kan datanya nominal nanti. Datanya dalam bentuk angka. Kreativitas, Pak. Hah? Jenis Religiusitas. kelamin. Oh. Kalau Anda nanya ke siswa, jenis kelaminnya apa? Kan bukan 1, 2, 3. Jenis kelaminnya adalah jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Kan itu. Itu jenis kelamin, itu variabel kualitatif. Contohnya. Apalagi? Agama bisa nggak, Pak? Agama. Apalagi? Kebangsaan, ya, kota. Tempat tinggal bisa, Pak? Ya, tempat tinggal. Nah, itu adalah ya kalau untuk riset biasanya kota ya, tidak tempat tinggal. Tempat tinggal alamat terlalu panjang. Nah, itu kualitatif. Kalau kuantitatif berupa angka. Nah, disebut juga variabel kontinum. Kualitatif itu disebut juga variabel kategori. Jadi kalau penghasilan itu variabel kategori atau variabel kontinu? Ade Putra. Penghasilan itu kualitatif atau kuantitatif variabelnya? Kontinu, Pak. Ya, berarti variabel Kuantitatif. Oke. Kalau organisasi kemahasiswaan, Salma, organisasi kemahasiswaan itu kualitatif atau kuantitatif? Variabel kualitatif atau variabel kuantitatif? Kual, Pak. Kualitatif. Oke, paham ya? Good. Terakhir. 3 menit lagi nih. Terakhir. Ini Anda nanti baca aja ya. Ini korelasi hubungan antara variabel dari sisi analisis data. Itu ada yang hubungannya itu kausalitas, ada yang hubungannya itu korelasi, ada yang hubungannya itu komparatif. Kausalitas itu kalau yaitu diakibatkan oleh variabel X. Kalau tidak meyakini itu namanya korelasi. Berarti ya relasi variabelnya itu korelasi. Kalau membandingkan itu komparatif. Contoh, dari 3 judul ini mana yang komparatif? Agung, dari 3 judul ini mana yang komparatif? Judul 1, 2, atau 3? Yang komparatif. Yang hubungan antar variabelnya itu membandingkan. Oh iya, 1, 2, atau 3? Membandingkan. Yang pengaruh, Pak, pengaruh pendidikan agama di keluarga terhadap sikap toleransi mahasiswa di perguruan tinggi umum. Itu membandingkan. Yang dibandingkan. Sikap toleransinya di mahasiswa perguruan tinggi umum. Oh, di perguruan tinggi umumnya ya. Nah, tapi ini pengaruh. Kalau ini korelasi. Walaupun ada perbandingan, artinya di beberapa perguruan tinggi umum kan. Tapi tetap ini tipenya korelasi. Kalau komparasi ini, corak berpikir, kan ini 2 variabel ya. Ini 2 variabel nih. Kalau komparatif kan hanya 1 variabel biasanya. Corak berpikir keagamaan. Jadi membandingkan corak berpikir keagamaan ini di PTU dan PTKAI. Misalkan UPI dengan ITB, UPI dengan Uninus misalkan. Nah, ini komparatif. Kalau yang kausalitas, yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Kenapa? Karena kualitas mentoring dipastikan itu karena pelatihan tutor. Sebab akibat. Causality ya, sebab akibat. Sementara yang kedua itu hanya korelasi saja. Oke. Lalu yang hubungannya resiprokal dan non resiprokal. Kalau resiprokal itu saling mempengaruhi. Jadi X dan Y kadang-kadang dibalik. Y juga mempengaruhi X. Sementara non resiprokal hanya X yang mempengaruhi Y. Contoh ini. Nah, dari 2 jenis ini mana yang hubungannya itu resiprokal, mana yang hubungannya non resiprokal? Saya tanyanya ke Winda tuh. Winda. Dari 2 judul ini mana yang resiprokal, mana yang non resiprokal? Kalau non resiprokal itu kedua variabel saling mempengaruhi.
tidak variabel yang mempengaruhi, satu variabel yang dipengaruhi. Yang mana Win? Winda hadir? Hadir, Pak. Ini suara saya kedengarannya sama Anda jujarawokan tidak ya? Jujarawokan ya? Biasa aja, Pak. Oh biasa ya. Bisa terdengarnya jujarawokan, jangan marah gitu. Nah ini mana yang resiprokal, mana yang non resiprokal? Judul atas atau jawab bawah? Yang resiprokal dulu yang mana? Ingat resiprokal itu dua variabel saling mempengaruhi satu sama lain. Yang atas bukan, Pak? Yang bawah. Oh. Yang bawah. Oh. Logikanya kan begini. Kalau harganya tinggi, kira-kira volume penjualan rendah atau tinggi? Rendah. 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 Harganya rendah, volume penjualan Tinggi. Nah, sekarang dibalik. Kalau volume penjualannya tinggi, kira-kira harganya akan rendah atau tinggi? Tinggi. Rendah. Tinggi. Oh tinggi ya. Tinggi karena barangnya jadi diminati semakin mahal. Kalau volume penjualannya rendah, harganya kalau volume penjualan rendah, harganya bisa jadi rendah. Gitu. Ataupun sebaliknya. Artinya volume penjualan itu bisa mempengaruhi penentuan harga. Sebaliknya, harga juga bisa mempengaruhi jumlah volume penjualan. Gitu. Jadi ketika Anda sebagai pedagang, oh ini barang ini laku nih, harganya saya taikkan. Gitu. Karena ini barang diminati. Atau sebaliknya, ini barang kok jarang peminatnya, saya turunkan harganya. Artinya volume penjualan bisa mempengaruhi penentuan harga. Sebaliknya, wah ini harganya tinggi, harganya tinggi, kemungkinan besar volumenya rendah. Harganya rendah, kemungkinan volumenya tinggi dan seterusnya. Nah itu ya. Oke, terakhir variabel data. Variabel itu adalah ini, datanya berupa ini. Jadi datanya bisa pernyataan, yang disebut data pernyataan tadi variabel kualitatif, yang berupa angka tadi variabel kuantitatif. Ya. Nah ini saja yang perlu Anda pahami terkait data, walaupun ada beberapa tipe. Data nominal, ordinal, interval, rasio. Karena ini akan menentukan rumusnya nanti. Data yang pertama itu disebut data kualitatif. Ya. Atau disebutnya data data hasil pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Hanya bersifat label dan tidak ada jenjang data. Contohnya jenis kelamin, gitu ya, status pernikahan, jenis pekerjaan. Misalkan status pernikahan, nikah, belum menikah, duda. Nah itu tidak ada jenjang di situ. Misalkan duda lebih keren daripada bujangan, enggak. Hanya pelabelan di situ ya, hanya pelabelan. Nah, jadi tidak ada jenjang data. Itu nominal, itu namanya data nominal. Tapi ketika nanti dihitung dengan SPSS, ya, itu dikuantifikasikan dengan angka. Misalkan jenis kelamin diwakili dengan angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Nah, yang kedua ordinal. Ordinal itu ciri-ciri nominal itu ada di ordinal. Artinya dia juga label. Tapi kalau di ordinal sudah ada sifat perbandingan. Artinya data yang satu lebih tinggi daripada data yang lainnya. Contohnya apa? Tapi tidak bisa sama-sama tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah semester. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Artinya SMP lebih tinggi daripada SD. SMA lebih tinggi daripada SMP. Dan sebaliknya, SMP lebih rendah daripada SMA. Begitu. Jadi variabel data tingkat pendidikan, data dari variabel tingkat pendidikan itu adalah data yang sifatnya ordinal. Tapi tidak bisa dikalikan. Misalkan semester 4 itu semester 2 kali semester 2. Nah, nggak bisa. Gitu ya, tidak bisa dilakukan itu. Oke. Nah, yang ketiga, interval. Nah, interval itu ciri-ciri nominal, ciri-ciri ordinal ada di data interval. Artinya dia merupakan label, dia ada tingkatan data,
Dan yang ketiga, cirinya itu bisa dilakukan operasi matematika, tapi tidak ada angka nol mutlak. Misalkan contohnya IPK, ukuran suhu, ukuran IQ. Jadi ketika IPK Ajis 0, bukan berarti Ajis itu nggak ada uteknya, gitu. Bukan. 0 di situ bukan simbol 0,0. Ya. Termasuk ukuran suhu 0 derajat, bukan berarti 0 derajat itu tidak ada suhunya. Ya 0 itu bukan 0 mutlak. Beda dengan misalkan tinggi badan 0 cm. 0 cm memang 0, nggak ada tingginya. Gitu. Berat badan 0 kg. Ya berarti tidak ada masanya. Gitu. Nah itu tipe data terakhir. Itu namanya tipe data rasio. Jadi tipe data rasio yang paling tinggi tipe data interval tapi memiliki angka 0 mutlak. Seperti jumlah satuan benda. Berapa jumlah mobil? 0. Ya memang tidak ada mobil di situ. Satuan massa. Nah, sekarang saya bertanya sama Anda. Nilai siswa itu rasio atau interval? Saya nanya ke Rahman. Nilai siswa rasio atau interval? Interval, Pak. Saya tadi Kenapa? IPK. Kenapa? Saya tadi IPK. Ya kenapa? Karena bukan satuan panjang, bukan satuan massa. Bukan. Karena ketika siswa nilainya 0 bukan berarti dia tidak tahu apa-apa gitu. Itu jawabannya karena tidak memiliki nilai 0 mutlak gitu ya. Oke, untuk ini Anda baca saja ya, data dikotomi, discrete, continuum ya. Data ininya slide-nya sudah saya share sama Anda. Ini tidak sulit untuk dipahami. Kalau sulit dipahami, Anda silahkan di grup ya, diskusikan. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Karena ini modal awal ya. Minggu depan kita akan membahas tentang teknik sampling ya. Tentang itu sudah masuk ke bab 3, hipotesis dan teknik sampling. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan. Salam bakti saya untuk kedua orang tua Anda. Bibarokati umil Quran. Al-Fatihah. Oke, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.